Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Adabut Thalib ma'a Syaikhihi karya Syekh Ayyid bin Muqbil ya, Ar-Rabi'i hafizahullah taala. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan ya, membahas tentang kaifa yata'amalu at-talibu ma'a khata'i syaikhihi au masayikhihi ya. Bagaimana seorang talib ya, bermuamalah, berinteraksi dengan kesalahan gurunya atau kesalahan guru-gurunya. Halaman berapa ini, Mas Anin? 51. Halaman 51. Yang bawa kitab silahkan dibuka halaman 51. Nah, Syekh Ayyid mengatakan al-ulama wal masayikhu basyarun. Para ulama, para guru itu adalah manusia biasa. Yukhti'un wa yusibun, ya, kadang salah, kadang benar ya. Jadi manusia biasa. Wa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap orang bisa diambil ucapannya dan bisa juga ditolak ya, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun ulama, semasyhur apapun beliau ya, tetap posisinya tadi. Perkataannya ada yang mungkin kita bisa ambil, ada yang mungkin kita tolak. Setiap ulama kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya kira prinsip ini penting ya dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita mentakdis, mengkultuskan ya seorang ulama sehebat apapun beliau, karena sangat mungkin beliau melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Itu kata Rasul SAW. Jadi setiap anak Adam itu khata'un, bahkan banyak salahnya. Tidak ada yang maksum ya kecuali Rasul SAW. Nah, wasya'nu fi tahaqquqi wuqu'il khata' minasyaikh. Nah, keadaan ya, terjadinya kesalahan dari seorang guru. Nah, la mujarrada tuhamat wattihamat ya. Tidak sekedar hanya tuduhan belaka gitu. Wa ramyu bil batili, atau ya, ramyu bil batil, kata ramyu itu dari kata melempar ya, atau menuduh dengan kebatilan. Nah, fa idza tahaqqaqa wuqu'u al-khata' minasyaikh, jika ya betul-betul ya terjadi ya ada kesalahan dari seorang guru gitu ya. Fama huwa mauqifu at-talib min dzalika. Nah, maka bagaimanakah posisi seorang talib dari hal tersebut? Jika memang seorang guru, ya guru kita itu betul-betul
telah melakukan kesalahan. Di mana posisi kita? Di mana mauqif at-talib min zalika? Dari kesalahan gurunya tersebut. Bal wa ghairu talib, bahkan orang lain ya selain si talib. Nah, ini. Jadi kalau kita sebagai talib mendapatkan bahwa guru kita melakukan kesalahan atau berfatwa dengan sesuatu yang keliru gitu ya, bertentangan dengan dalil syara, posisi kita di mana sebagai talib? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yujibu an hadza, menjawab tentang ini al-Imamu As-Sa'di rahimahullah. Imam As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan kama fi Mujtanal Fawaid, sebagaimana sebutkan dalam kitab Mujtana al-Fawaid safhah 113 di halaman 113 ya. Kata beliau, wa min a'zamil muharramat wa asna'ul mafasidi, ya, di antara keharaman yang besar, ya, wa asna'ul mafasid, dan kerusakan yang parah ya, adalah apa? Isya'atu asaratihim, menyebarluaskan ketergelinciran mereka, guru-guru, para guru kita ya. Jadi, nah tapi tentu dalam hal ini adalah para guru kita ya, yang dia adalah min ahli sunnah wal jamaah ya, walaysa min ahli bid'ah. Nah, misalnya ada guru kita melakukan kesalahan, tergelincir pada kesalahan, kita sebarluaskan. Nah, ini a'zamul muharramat, keharaman yang sangat besar dan kerusakan yang parah ya. Wal qadahu fihim fi ghalatatihim, dan mencela mereka dalam kesalahan mereka. Wa akbahu min hadza wa akbah, dan yang lebih buruk lagi dari ini, lebih buruk lagi apa? Ihdaru mahasinihim inda wujudi syai'in min zalika. Ya, karena ada kesalahan lalu kita meremehkan, ya, menganggap tidak berharga kebaikan-kebaikan guru kita. Nah, ketika tadi dia melakukan satu kesalahan, hilang semua keburukannya. Kita anggap tidak ada harganya. Gara-gara misalnya satu atau dua kesalahan. Padahal selama hidupnya beliau berdakwah, ya, mengajarkan ilmu kepada orang-orang. Ada satu dua salah, langsung kita anggap tidak ada harganya ya. Ihdar mahasinihim. Wa rubbama yakunu huwa al-waqi'u katsiran annal ghalatat allati sadarat minhum lahum fiha ta'wilun sa'igun. Bisa jadi ya, yang banyak terjadi annal ghalatat, bahwasanya kesalahan-kesalahan allati sadarat minhum, yang muncul dari mereka para ulama guru-guru kita itu, lahum fiha ta'wilun sa'ig, mereka sebenarnya memiliki ta'wil ya dalam masalah yang kita anggap salah itu. Nah, ta'wil yang mudah dicerna ya. Walahum ijtihaduhum fiha ma'zurin, dan mereka berijtihad gitu. Nah, dalam berijtihad tentu di dalamnya kalaupun toh ada kesalahan, itu harus diberi uzur. Karena kata Nabi sendiri, idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahadal hakimu fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Jadi seorang alim ulama itu kalau dia salah setelah dia berijtihad tetap mendapat pahala kan gitu. Nah, jadi salah mungkin. Nah, itu. Jadi bisa jadi kesalahan itu sesungguhnya mereka sudah
berijtihad, bajlul wus'inya, mengeluarkan segala upaya untuk menyimpulkan suatu hukum, ya, li akhdil istimbat minal adillah asy-syar'iyyah, ya, dalil syariat. Nah, itu maka tadi ya, walaupun ternyata salah gitu, tapi itu hasil ijtihad mereka. Wal qadihu fihim ghairu ma'zur, sementara orang yang mencela mereka tidak ada uzur. Orang yang mencela ulama, ya, gurunya. Wa bihadza asbahuhu yadhharu lakal farq baina ahli ilm an-nasihin wal muntasibina lil ilm min ahli al-baghi wal hasad wal mu'tadin. Maka dengan ini dan yang serupa dengan ini, nampaklah bagimu al-farq, perbedaan baina ahlil ilm an-nasihin, perbedaan antara ulama yang memang, ya, antara orang-orang berilmu yang ingin memberikan nasihat, wal muntasibina lil ilm min ahlil baghi wal hasad wal mu'tadin, dengan orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu dari orang-orang yang zalim, yang hasad, ya, dan yang melampaui batas, yang berlebihan. Itu kata saya As-Sa'di, ya. Fa inna ahlal ilm, sesungguhnya orang berilmu itu, ya, mudah-mudahan kita sebagai talib, ya, termasuk bagian daripada itu, al-hakiki, yang sungguh-sungguh, qasduhum, tujuan mereka itu adalah at-ta'awunu alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, was-sa'yu fi i'anati ba'dihim, dan berusaha untuk membantu sebagian mereka fi kulli ma ada ila hadal amr, dalam setiap perkara yang kembali kepada urusan ini, ya, urusan kesalahan ini maksudnya. Wasatru auratil muslimin, nah ini tujuan orang berilmu, dan menutup aurat kaum muslimin. Nah, itu. Kemudian wa adamu isaati galatatihim, dan tidak menyebarluaskan kesalahan-kesalahan ulama atau guru. Wal hirsu ala tanbihihim, dan semangat untuk mengingatkan mereka bikulli mumkinin minal wasailin nafi'ah, dengan seluruh kemungkinan dari, ya, sarana-sarana yang bermanfaat. Nah, inilah seorang ahlul ilm, ya, talib yang tujuannya untuk menjadi ahlul ilm. Nah, harusnya semangat untuk mengingatkan guru yang keliru misalnya dengan segala kemungkinan dan segala sarana yang bermanfaat. Wadzabbu an a'radi ahlil ilm wad din, dan membela kehormatan ulama, membela kehormatan agama. Nah, wala raiba anna hadza min afdalil qurubat, tidak diragukan lagi ini merupakan, ya, perbuatan, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdal, yang paling utama. Jadi mengingatkan kalau ada guru kita salah, kita ingatkan ini min afdalil qurubat, gitu, ya. Tidak diragukan lagi. Seutama-utama amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Summa law faradu annama akhtau au asaru laisa lahum fihi ta'wil wala uzr, misalnya. Kemudian, ya, jika apa yang, ya, tindakan salah atau ketergelinciran yang mereka lakukan, jika benar itu, ya, dan tidak ada laisa lahum fi ta'wil wala uzur, tidak ada ta'wil, tidak ada uzur untuk mereka, lam yakun minal haqqi wal insaf an tuhdara al mahasin, maka, ya, bukanlah bagian daripada yang hak dan sikap adil, ya, al insaf,
antuh daro al mahasin, untuk menganggap remeh atau tidak berharga, ya. Al-ihdar itu menganggap tidak berharga kebaikan-kebaikan ulama atau guru yang melakukan kesalahan itu. Andai kata memang dia betul-betul salah gitu, keliru. Nah, kita tidak punya hak, kita ya, dan bukanlah sikap adil gitu ketika kita lalu menganggap seluruh kebaikan dia nggak ada harganya. Gitu. Nah ini nggak adil, bukan bagian daripada keadilan. Wa tumha huququhum alwajibat bihadza syai' al-yasir. Lalu dihapus seluruh hak-hak mereka yang wajib untuk dipenuhi dengan sesuatu yang ringan. Dia melakukan 1-2 kesalahan, sementara kebaikannya, katakanlah mungkin kebaikannya 90%, kesalahan 10%, atau mungkin kurang dari itu. Nah, akhirnya tuhma huququhum alwajibat. Hak-hak mereka yang wajib dipenuhi dihapus, dihilangkan gitu ya. Hanya gara-gara kesalahan yang sedikit gitu ya. Nah, kama huwa da'bu ahlil baghi wal udwan, sebagaimana ini kebiasaan ahlul baghi itu ahlul zulmi ya, orang-orang zalim, orang-orang yang ya senang bermusuhan ya, wal udwan. Fa inna hadza dararuhu kabir, sesungguhnya perbuatan ini bahayanya besar. Wa fasaduhu mustatir, kerusakannya menyebar. Ya. Ayu alimin lam yukhti wa ayu hakimin lam yusar. Apa ada ulama yang tidak pernah salah? Apa ada hakim yang tidak pernah tergelincir? Ada enggak? Ulama yang enggak pernah salah ada? Tidak ada, gitu. Tidak ada. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Aku katakan, kata saya Aid bin Muqbil Ar-Rabi'i, qultu ta'ammal hadzal kalama wan nusha min hadzal imamil kabir. Renungkan perkataan dan nasihat dari ulama besar ini, As-Sa'di tadi. Wa ta'allam kaifa tata'amal ma'a khata'i saikhika, dan belajarlah bagaimana engkau bersikap ya di depan kesalahan gurumu. Jika gurumu salah, sikap kita bagaimana? Itu pelajari. Nah, lalu Syekh As-Sa'di rahimahullah yatahaddatsu an zallatil alim al-muttabi li sunnah. Beliau itu membahas tentang ketergelinciran seorang alim, seorang ulama yang mengikuti sunnah. Wala yatahaddatsu an ahlil bid'ah. Tidak berbicara tentang ulama ahlul bid'ah. Jadi yang dimaksud oleh Syekh As-Sa'di tadi, ya, kalau misalnya ada ulama min ahli sunnah melakukan satu kekeliruan, kesalahan, ya, tidak boleh kita sebarluaskan. Nah, itu yang dibahas. Beliau tidak membahas ahlul bid'ah. Artinya kalau ahlul bid'ah lain lagi, perlakuannya lain lagi. Nah, falaisa fi kalamihi, dan tidaklah dalam perkataan beliau ya, Sa'di tadi ma yadullu alal qaul bil muwazanah, yang menunjukkan atas perkataan bil muwazanah alladzi yadhhabu ila ahlil bid'ah, yang ya muwazanah itu menimbang atau menyamakan dengan yang dicenderungi oleh ahlul bid'ah alladzi yadhhabu ilaihi ahlul bid'ah. Bukan itu apa yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Nah, lalu wa kam hasala min kalamin fi ahli ilm wal masayikh
Ya. Wa ta'nun fihim wa kadzibun alaihim min kibali ba'di talabatil ilm bi husni qasdin au bi su'i qasdin. Berapa banyak terjadi dari ucapan ya, yang menjelekan ulama, al-kalam fi ahlil ilm itu maksudnya ucapan atau pembahasan yang menjelekan ahlul ilmi wal masayikh dan syekh-syekh guru-guru, ta'nun fihim, celaan terhadap mereka gitu. Jadi ada orang membahas tentang ulama fulan, syekh fulan yang kita mengambil ilmu darinya misalnya. Nah, tapi ternyata itu adalah celaan, ta'nun fihim, celaan kepada mereka, wa kadzibun alaihim, dan kedustaan atas mereka. Dari siapa? Min kibali ba'di talabatil ilm, dari sebagian para penuntut ilmu. Entah itu tujuannya baik atau buruk gitu. Yang bisa menyebabkan, nah, sebagian orang mimma adda ba'dun nasi ila ihtiqaril ulama, yang menyebabkan sebagian orang ya melakukan penghinaan ila ihtiqari al ulama, terhadap ulama. Nah, ini hati-hati ya. Nanti kita mencela Syekh fulan, guru kita si fulan. Nah, itu. Mungkin tujuannya bagus, mungkin tujuannya buruk. Ya, yang jelas itu bisa menyebabkan sebagian orang akan meremehkan ulama. Ya. Mimma adda ba'dun nasi ila ihtiqari al ulama wa ada musiqati bihim, dan tidak lagi percaya kepada ulama. Misalnya kita mencela ustadz fulan karena hanya 1-2 kesalahan, padahal dia sudah ya banyak berdakwah misalnya, dan dakwahnya selalu kembali kepada Quran Sunnah. Ada 1-2 kesalahan. Nah, misalnya, lalu ya kita bongkar gitu kesalahan si ulama atau guru kita tersebut. Kita bongkar kesalahannya, lalu kita buka, kita sebarluaskan misalnya kesalahan si guru kita ini. Nah, ini nanti pada akhirnya akan menyebabkan, nah, apa itu? Sebagian orang jadi meremehkan ulama. Ada ba'dun nasi ila ihtiqari al ulama wa ada musiqati bihim, dan akhirnya orang-orang jadi nggak percaya lagi sama ulama. Gara-gara apa? Gara-gara kita. Nah, ini bahaya. Sebabnya sebagaimana ya kama qala As-Sa'di, sababuhu kama qala As-Sa'di, sebagaimana diucapkan oleh As-Sa'di, al-isya'atu bil asarat, menyebarluaskan ketergelinciran, wal qadahu fi ahli ilm, dan mencela, menyampaikan celaan kepada ulama, wa hadza fasaduhu kabir, ini kerusakannya besar. Wala yaqau ata'nu fi ulama il haq illa min kibali ahli al-baghi wal hasad wal mu'tadin ghaliban, dan tidaklah terjadi celaan terhadap ulama, ya, tidaklah terjadi celaan terhadap ulama yang benar, yang hak, illa, kecuali dari siapa? Min kibali ahlil baghi wal hasadi wal mu'tadina ghaliban, kecuali dari arah orang yang zalim,
yang dengki, yang berlebihan. Nah, itu. Illa min kibali ahlil bagi wal hasadi wal mu'tadin ghaliban. Cara pada umumnya itu yang kalau ada orang berani mencela ulama yang lurus gitu ya, karena 1-2 kesalahan, nah itu hanya muncul dari orang-orang zalim, orang-orang yang iri, dengki, gitu. Nah ini hanya muncul dari mereka, ghaliban, pada dasarnya seperti itu. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Nah ini. Lalu di paragraf ketiga atau keempat di halaman 60 berapa? 50? Berapa? Halaman berapa Mas Adi? 52 ya. Walamma kana at-ta'inun fil ulama la yaksuduna an-nusha. Ya. Selama ya, orang-orang yang mencela para ulama itu tidak bermaksud untuk memberikan nasihat, wa innama yaksudunal isaati wa ta'na ya. Sesungguhnya mereka hanya bermaksud untuk menyebarluaskan keburukan atau kesalahan ulama dan mencelanya. Lam yabqa indahum ihtiram lijtihadatil ulama. Maka tidak tersisa di sisi mereka penghormatan terhadap ijtihadnya para ulama. Wa illa kalau tidak, fal ulama lahum ijtihadatun bita'wilat sa'igo. Para ulama itu mereka memiliki ijtihad dengan takwil yang mudah diterima oleh masyarakat. Maka fama akhtau fiha yu'zarun. Ya, kesalahan apa yang terjadi pada takwilnya tersebut, mereka kita beri udzur, yu'zarun. Nah, wa yajtanibul khata' wa yarud ya. Dan dia hendaknya menjauhi yang salahnya. Nah, dan dia tolak kesalahannya walau ja'a bihi man ja'. Meskipun ya dia datang tadi dari seorang guru ya ulama. Kalau memang salahnya jangan diikuti, dijauhi kesalahannya dan kita beri uzur. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, maka fahzaru minal kalam fi al ulama ya ahli sunnah wal jamaah. Nah, berhati-hatilah dari membicarakan keburukan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Fa innal kalama fihi min alamati ahlil bid'ah. Karena pembicaraan buruk tentang ulama-ulama ahli sunnah, nah itu tanda ahlul bid'ah. Jadi kalau ada orang kok senang membicarakan keburukan, kesalahan para ulama ahli sunnah, nah itu berarti dia min ahlil bid'ah. Nah, gitu. Wa urida bi ulama'i ahli sunnah. Yang dimaksud ulama ahli sunnah di sini jami'uhum, semuanya. Biduri tafriq, tanpa ada perbedaan. Nah, maka fala yazhabu ba'idan man yastadu fil ma'il al-akr. Fayaqul la'alli ya'ni fulan wa la ya'ni fulan. Nah, maka jangan pergi terlalu jauh gitu. Orang yang memancing di air keruh, lalu dia mengatakan la'allahu ya'ni fulan, maksudnya yaitu si fulan, wala ya'ni si fulan, bukan si fulan. Nah, ini tidak demikian ya. Maka akhirnya nanti dia terjebak fayaqau fil kadzib ala akhihil muslim,
dia terjerumus kepada kedustaan terhadap saudaranya sesama muslim. Wattihamuhu bima huwa minhu bara. Dan tuduhan-tuduhannya dengan sesuatu yang padahal ulama yang dituduh itu ya baraun, terlepas dari tuduhan-tuduhan tersebut. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Nah gitu. Jadi kalau ada ulama salah, udah kita nggak usah yang ini ya min ahli sunnah maksudnya, nggak usah kita sebarluaskan. Gitu. Nah itu karena apa? Tadi ya mereka punya kebaikan seperti yang disebutkan di atas. Nah itu. Dan sangat mungkin sebenarnya mereka itu terbebas dari kesalahan yang dituduhkan itu. Wallahul musta'an. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian Ibnu Jama'ah dalam kitab At-Tadhkirah Shafhah 100 wa samanun ya, halaman 180, beliau mengatakan apa? Wa kadzalika idza tahaqqaqa khata' asy-syaikh fi jawab mas'alatin. Demikian pula kata beliau, jika betul-betul ada kesalahan seorang guru dalam menjawab persoalan, la yafutu tahqiquhu wa la ya'suru tadarukuhu, tidak terlewati ya kebenarannya gitu, benar maksudnya salah itu, dan tidak sulit untuk mengetahuinya, wa la ya'suru tadarukuhu. Fa in kana kadzalik kal kitabati fir riqa'i al-istifa misalnya. Jika demikian, seperti misalnya ada tulisan di riqa jam'u min riq'ah. Riq'ah itu maksudnya lembaran-lembaran kecil ya. Kan kadang ada kertas-kertas kecil. Orang bertanya kepada syekh gitu ya untuk meminta fatwa. Gitu. Wa kaunu sa'ili ghoriban. Bisa jadi orang yang tanya ini orang asing gitu, yang si syekh belum kenal, dia juga belum kenal sama si syekh. Atau ba'idud dar, jauh rumahnya. Nah. Au musni'an tu'inu tanbiha as-sayhi ala dzalika fil hal. Nah, atau dia mau mengolok-olok gitu ya, membantu mengingatkan guru ala zalika fil hal, atas kesalahan itu tadi, fil hal segera ya, bi isyaratin, baik dengan isyarat au tasrih, atau dengan terang-terangan gitu. Nah, fa inna tarka dzalika khiyanatun lisyekh. Sesungguhnya meninggalkan tadi, mengingatkan dzalik di situ maksudnya mengingatkan akan kesalahan si syekh tadi merupakan khianat lisyekh, perbuatan berkhianat kepada guru. Nah, fa yajibu nasuhu, maka wajib dia dinasihati. Bitayakudhihi lidzalika bima amkana min talatufin au ghairihi. Nah, wajib diingatkan, dinasihati dalam keadaan sadar ya terkait hal itu, sebisa mungkin dengan cara yang lembut ya, bima amkana min talatufin au ghairihi, atau dengan cara yang lain yang itu yang baik caranya. Itu ya kata Ibnu Jama'ah. Sementara Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah mengatakan apa? Dalam kitab Hilyatul Talibil Ilm, beliau mengatakan, wa idza badalaka khata'un minasyai, apabila nampak bagimu kesalahan dari seorang guru, aw wahmun, atau dugaan. Wahm itu tingkatannya di bawah zon ya, di bawah zon. Kan tingkatan apa namanya, ilmu itu ya, ada pengetahuan itu ada al ilmu,
ada az-zannu, ada asyakku, ada al-wahmu, ada al-jahal. Al-ilm itu kita tahu persis utuh, itu tahu. Benar pengetahuan kita tentang sesuatu, maka itu namanya tingkatan ilmu. Yang prosentasenya itu 100% benar, 0% kelirunya, kemungkinan kelirunya 0. Nah, itu namanya al-ilm, tingkatan ma'rifah ya. Jadi maratib al-ma'rifah itu khamsah. Tingkatan pengetahuan itu ada 5. Ada al-ilmu, ada az-zannu, ada asyakku, ada al-wahm, ada al-jahal. Ini dalam ilmu usul fikih ya. Nah, kalau orang mengetahui secara utuh, itu namanya berarti dia sudah sampai pada level ilmu. Kalau dia pengetahuannya ada kemungkinan keliru, tapi kemungkinan benarnya lebih besar, kemungkinan benarnya khamsa wa sab'una fil mi'ah ya, 75%, wah kemungkinan khotoknya khamsa wa isruna fil mi'ah, 20%, maka itu disebut zon, tidak utuh pengetahuannya. Nah, kemudian level ketiga dalam pengetahuan al-ma'rifah itu namanya asyak. Syak itu ragu-ragu. Nah, kemungkinan salah dan kemungkinan benarnya sama-sama khamsuna fil mi'ah, 50% kemungkinan benar, 50% kemungkinan salah, itu namanya asyak namanya. Di bawah syak itu ada al-wahm. Wahm itu adalah tingkatan pengetahuan yang kemungkinan salahnya lebih besar daripada kemungkinan benarnya. Kemungkinan salahnya khamsah wa sab'una fil mi'ah, 70%, kemungkinan benarnya tetap ada. Tapi hanya khamsah wa isruna fil mi'ah, 20%. Itu namanya al-wahm, dugaan. Tapi kemungkinan benar sedikit. Nah, yang terakhir al-jahal. Jahal itu lawan daripada al-ilm. Jadi 0 dia. Kemungkinan benarnya 0%. Kemungkinan salahnya mi'ah fil mi'ah ya, 100%. Walaupun nanti ada di bawah lagi, level paling bawah namanya jahal murakkab ya. Udah salah tapi so tahu. Nah, itu 200% itu kesalahannya ya. Nah, itu namanya jahal murakkab. Nah, wahm tadi di mana tadi? Qala Syekh Bakar Abu Zaid tadi rahimahullah fil hilyah, idza badalaka khata'un minas syekh aw wahmnya, jika nampak bagimu kesalahan dari seorang guru atau ada dugaan, waham tadi ya. Berarti dugaan yang kemungkinan benarnya apa? Sedikit, waham. Nah, pala apa? Fala yuskituhu ya, tidak menjatuhkannya zalika, hal tersebut, min ainika, dari pandangan matamu. Jadi jangan sampai kesalahan guru kita atau dugaan salah gitu ya, yang kemungkinan benarnya sedikit tadi itu, jangan sampai hal tersebut menjatuhkan kehormatan si guru itu tadi dari pandangan mata kita. Gara-gara salah 1-2 misalnya, langsung kita rendahkan guru kita, kita remehkan. Nah, jangan begitu. Kenapa? Jika begitu, fa innahu sababun li hirmatika min ilmihi. Nah, sesungguhnya hal itu menjadi sebab kita akan terhalang dari mendapatkan ilmu ya, keberkahan ilmunya. Gitu. Jadi kita meremehkan guru kita, jatuh di mata kita gara-gara 1-2 kesalahan. Nah, itu nanti menjadi sebab kita akan terhalang mendapatkan ilmu darinya. Wa man dzalladzi yanju minal khata'i saliman. Apa ada orang yang bisa selamat dari kesalahan? Ada enggak? Enggak ada gitu. Guru salah ya mungkin. Nah, lalu Ibnu Utsaimin mengatakan dalam kitab Syarah Hilyah Talib al-Ilm di halaman 100, walakin idza bada khata'un,
Akan tapi jika nampak kesalahan, ya, awahmun minas syekh, atau tadi waham dari seorang guru, ya, waham tadi masih ingat waham ya, dugaan yang kemungkinan salahnya besar. Nah, hal taskutu au tunabbihuhu, apakah kamu akan diam saja atau akan ingatkan si guru itu? Misal kita punya guru kita salah, kita akan diam saja dengan kesalahannya atau kita akan ingatkan? Ini pertanyaan dari saya Ibnu Utsaimin. Kata beliau, wa idza nabahtahu hal tunabihu fi makani daras, kalau kamu ingatkan si guru tadi karena kesalahan, apakah kamu akan ingatkan dia di majelis di mana pelajaran itu disampaikan? Au fi makanin akhar, atau di tempat lain di luar majelis. Hada yajib iltizam al-adab fihi. Maka ini wajib memperhatikan adab dalam hal ini. Gitu. Mengingatkan, ya, guru kita yang mungkin salah dalam berfatwa, dalam mengutip ayat Al-Quran, dalam mengutip hadis Nabi SAW misalnya, atau dalam menyampaikan suatu informasi salah misalnya, itu diam aja atau kita ingatkan? Kita ingatkan di majelis itu sendiri atau kita tunggu nanti di tempat lain? Nah, yang jelas kita tetap wajib menjaga adab. Nah, lalu kami katakan, kata saya Ibnu Utsaimin, la yajuzu laka an taskuta 'alal khata'. Kamu tidak boleh diam atas kesalahan. Jadi kalau ada guru melakukan kesalahan, itu jangan diam, kata beliau, ya. Kata saya Ibnu Utsaimin, la yajuzu laka an taskuta 'alal khata'. Kenapa? Li anna hadza dhararun 'alaik. Ini bahaya untukmu, wa 'ala sayhik, bahaya juga untuk gurumu. Fa innaka idza nabahtahu 'alal khata', sesungguhnya jika kamu ingatkan dia, guru kita itu, dari kesalahan, intabah, dia akan sadar, wa aslaha al khata', dia akan memperbaiki kesalahan. Kalau guru kita salah, ya, kita ingatkan, kan dia jadi sadar, oh iya ya, aku salah. Akhirnya, oh maaf, kemarin saya salah, yang benar seperti ini. Itu kebaikan. Pun begitu dengan dugaan yang tadi, kemungkinan benarnya lebih sedikit daripada kemungkinan salahnya. Nah, kalau diingatkan, dia jadi sadar, gitu. Summa dzakara as-saykh anna at-tanbiha yakunu fi dars. Kemudian, nah, dzakara as-saykh anna at-tanbiha yakunu fi dars. Nah, kemudian Ibnu Utsaimin maksudnya, dia mengatakan bahwa mengingatkan kesalahan guru itu kadang-kadang perlu pada saat pelajaran sedang terjadi. Perlu. Kapan? Nah, kapan? Idza kana sayusajjalul khata' wa yunsyar. Jika kesalahan itu direkam, gitu ya. Direkam dan akan disebarluaskan. Ah, itu sebaiknya ingatkan di majelis itu. Nah, itu. Liyatadaraka fi waqtihi, agar beliau tahu di waktunya kesalahannya. Tapi wa idza lam yunsyar, kalau ucapannya itu tidak akan disebarkan langsung, paminal adab ayyakuna at-tanbihu kharijad dars. Nah, hendaklah mengingatkan kesalahan guru kita itu dilakukan di luar majelis, di luar pelajaran. Kalau tidak untuk disebarluaskan, atau mungkin mau diedit dulu, gitu ya. Jadi kalau langsung, itu kan ada sekarang YouTube live, gitu ya. Nah, itu sebaiknya diingatkan saat itu juga, gitu. Nah, itu kata saya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, kita terus sedikit. Aku mendengar kalam dari Syekh Mukbil rahimahullah di Syarit, ya, rekaman kaset, gitu ya. Wa huwa yatahaddatsu an halin nasi ma'al alim wal muhaddis. Beliau membahas tentang keadaan orang-orang ma'al alim wal muhaddis, dengan seorang alim, seorang ulama ahlul hadis.
Wa kana al-kalam fi Al-Albani rahimahullah. Dan pembicaraan ini, jadi Syekh Muqbil rahimahullah ini membahas tentang Syekh Al-Albani. Nah, wa anna nasa fihi salah satu aksam. Orang-orang sikap mereka terhadap Syekh Al-Albani itu ada 3 golongan. Al-qismul awal, yang pertama, man yuqalliduhu. Ada orang taklid kepada Syekh Al-Albani. Pokoknya semua apa yang diucapkan beliau dibenarkan. Wa ya'khudhu bi jami' aqwalihi, dan mengambil seluruh ucapan Syekh Al-Albani. Hadza ghairu sahih, ini enggak benar. Kata Syekh Mubil, ini enggak benar. Ya sama aja. Siapa misalnya? Kita mengambil seluruh ucapan ulama, guru favorit kita, ulama favorit kita. Hadza ghairu sahih. Ada siapa ulama, ustadz yang kita sangat senang sama beliau, lalu kita ambil seluruh perkataannya, kita benarkan. Hadza ghairu sahih, ini enggak benar. Itu. Nah, sama terhadap Syekh Al-Albani ada orang-orang seperti itu. Yang kedua, al-qismu tsani man la yubali bih wa la yaqbalu minhu syai'an. Ada orang yang enggak peduli sama Syekh Al-Albani, bahkan tidak ada sedikit pun yang diterima. Semua ucapan Syekh Al-Albani ditolak misalnya. Ada yang begitu ada. Di Indonesia banyak banget tuh orang yang benci kepada Syekh Al-Albani itu. Padahal ya beliau karyanya sangat banyak, ya banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari kitab-kitab beliau. Wal qismu salis, yang golongan ketiga, man ya'tabiruhu min ulama'il muslimin. Ada orang yang menganggap Syekh Albani itu adalah ulama kaum muslimin. Wa ya'khudhu minhu ma asaba fi. Dia akan mengambil dari perkataan Syekh Albani jika memang benar. Wa yatruku ma akhta'a fi. Dan dia akan meninggalkan perkataan Syekh Al-Albani jika memang salah. Kenapa? Li'anna kullan yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa Rasulullah SAW. Karena setiap orang diambil dari perkataannya atau ditolak kecuali dari Rasul SAW. Nah, ini adalah kalam Syekh Al-Wadi'i bima'nahu wa laysa bilabzihi. Nah, ini perkataan Syekh Al-Wadi'i ya, ketika mendengar Syekh Muqbil rahimahullah, ya, secara makna, bukan secara lafaz-lafaznya enggak persis seperti itu, tapi secara makna itu maksudnya. Wa huwa kalamun nafis, ini perkataan berharga, ucapan berharga. Wa mizan, timbangan fi muamalati jami'i ulama'il hadis wa ulama'il haq. Dalam bermuamalah dengan seluruh ulama hadis dan seluruh ulama yang hak, ya. Fala guluwa wala jafa'a, kita tidak berlebih-lebihan gitu ya, apa dalam menghormati, memuliakan si ulama tersebut, dan tidak pula bersikap kurang ajar, menolak seluruhnya misalnya. Walakin wasat, tapi pertengahanlah. Nah, maka yang mengambil seluruh perkataan Syekh Al-Albani atau siapapun gitu ya, itu namanya guluwun fil alim. Berarti dia sudah berlebihan dalam memuliakan seorang ulama, sehingga dia menganggap seluruhnya benar. Hadza gulu fil alim. Sementara Asani yang tidak mau nerima sedikit pun, ditolak seluruhnya, enggak peduli dia. Fahaja jafa, ini sikap kurang ajar terhadap ulama. Wa amma salis, yang ketiga, wa huwal wasat. Nah, itulah sikap pertengahan. Wa huwa al haq, inilah sikap yang benar. Jadi kita dalam menyikapi ulama, bermuamalah dengan ulama, ya harus wasatian, pertengahan gitu, tidak terlalu mengkultuskan, tidak pula kurang ajar terhadap ulama. Nah, ini berlaku untuk seluruh ulama. Ya, alhamdulillah Bapak-bapak dan sekalian. Wah, mohon maaf ini lebih 5 menit ya, harusnya tadi jam 9:15 ya, biar tuntas maksudnya. Jadi kita cukupkan dulu, silakan rehat sejenak, nikmati yang ada. Nah, nanti kita tambah sedikit lagi kalau ada yang mau ditanyakan. Fadal, silakan. Ada? Kalau enggak ada, kalau ada yang bisa dinikmati silakan dibagikan. Udah, yang tanya jawab. Udah selesai.